Halo teman-teman semuanya, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam sejahtera semuanya. Yang pasti salam Pancasila, salam Indonesia Raya. Merah putih menyala, maju bersama Indonesia Raya. Iya. Hari ini Sabtu 2 November 2024 ya. Kita banyak hal yang mau kita bicarain, tapi mostly sih kita yang enteng-enteng dulu lah ya. Kita nggak bicara yang berat-berat dulu. Soalnya pagi tadi udah ngomongin berat teman-teman. Ya, jadi gini, alhamdulillah ini baru kelar hujan ya, dan agak hujan deres banget. Hawanya ini jadi sejuk nih, kota Jakarta kita. Jadi adem ayem. Kalau siang tadi kan panasnya pol gitu kan. Tapi ini Jakarta udah diguyur hujan, alhamdulillah gitu. Nah, teman-teman semuanya banyak yang nanya, kok saya bisa bahasa Jawa gitu kan. Saya sebenarnya nggak terlalu bisa bahasa Jawa, bisa sedikit-sedikit. Karena pergaulan. Saya walaupun orang Sumatera ya teman-teman, saya orang Sumatera Tulen, nggak ada campuran. Ada sih campuran Eropa, Arab, Tionghoa. Tapi kalau Nusantaranya saya orang Sumatera Tulen, ya Batak Melayu. Ya. Melayunya Sumsel. Kalau Batak tahu sendiri kan, Sumatera Utara. Nah teman-teman, bicara soal Melayu Sumatera ya, di Sumatera Utara tuh juga ada orang Melayu, orang Deli. Anda tahu nggak, Sisingamangaraja itu salah satu pahlawan nasional dari sana, dari Melayu Deli. Di Medan sendiri Anda tahu Istana Maimun dan Masjid Raya Al-Mashun atau Al-Mashhun ya. Itu tahu nggak? Itu adalah peninggalan Kesultanan Delhi. Dan itu adalah Kesultanan Melayu, Islam Melayu yang terkenal sekali di Sumatera Utara. Iya. Di Riau tuh yang lebih kental lagi Melayunya. Karena memang bahasa Indonesia sendiri asal muasalnya dari bahasa Melayu yang ada di Riau. Tapi di Delhi ada juga bahasa Melayu. Nah, yang kerasa beda itu adalah Melayu dialek Jambi sama Palembang. Orang bilang bakso Jambi, bakso Palembang. Kenapa? Karena kalau bahasa Melayu Jambi dan Melayu Palembang itu lebih banyak O-nya. Nih, lebih banyak huruf O-nya nih, diwakilin ini aja nih. Lebih banyak huruf O-nya gitu. Contoh misalkan, kalau Melayu Semenanjung Malaysia kan, contohnya apa? Nak pergi kemana? Gitu kan. Kalau bahasa di Melayu Jambi sama Melayu Palembang, nak pergi kemana gitu. Cuma kalau Jambi itu lebih Dayu, lebih melodius kalau bahasa Inggris ya. Kalau bahasa Palembang lebih ngegas kata orang. Ya kan? Nak pergi kemana kamu? Ada orang Jambi, nak pergi kemana? Kalau di Jambi, kamu nak pergi kemana gitu kan? Nah kalau Palembang, kamu ini nak pergi kemana? Ya, umumnya seperti itu. Malah teman-teman gini loh, di Malaysia itu ada beberapa hal yang diinfluence dari Indonesia loh sebenarnya. Anda kalau tahu Negeri Sembilan, negara bagian Negeri Sembilan, itu kan didirikan oleh, itu kan lebih dominan orang-orang yang keturunan Minang di sana. Makanya bangunan-bangunan di Negeri Sembilan itu masih banyak yang diinfluence oleh arsitektur Minang. Dan bahasa orang-orang Negeri Sembilan pun masih banyak yang bisa bahasa Minang.
Dan di sana tuh kata ambo itu masih kepake. Orang di negeri 9. Iya. Asal muasalnya dari kata nagari di Sumatera Barat. Ya, negeri 9, nagari 9 di Sumatera Barat itu. Nah, keluarga Kesultanan negeri 9 ini masih satu kerabat dengan keluarga dinasti Pagaruyung di Sumatera Barat sana. Karena memang asal muasal dari keluarga Kesultanan negeri 9 itu dari dinasti Pagaruyung di Sumatera Barat itu. Jadi makanya Anda akan ketemu rumah makan Minang banyak kali itu di Malaysia tuh di negeri 9. Jadi ada beberapa yang di-influence dari Indonesia di Malaysia, dan begitu sebaliknya. Banyak yang di-influence dari Melayu ke Indonesia. Salah satunya di Sumatera ini. Gitu. Nah, itu bedanya. Kalau Melayu Rejang Lebong, tahu Rejang Lebong tuh Melayu Bengkulu. Itu beda lagi dialeknya. Apalagi kalau Sumatera Selatan yang Melayu dialek Lahat. Nah, itu udah beda lagi dah itu. Iya. Tapi kalau Melayu Jambi, Melayu Palembang, Melayu Riau, Melayu Delhi itu masih bisa saya mengerti gitu loh. Kenapa? Karena itu sama dengan Melayu Semenanjung Malaysia, dan juga bahasa Melayu Jakarta alias bahasa Betawi. Kan di TikTok saya pernah bilang ya, bahasa Betawi itu adalah salah satu dialek bahasa Melayu di Jakarta. Makanya kan kerasa ada akhiran E gitu kan. Mau pergi kemana gitu kan, ente kemana aja. Nah gini teman-teman, kalau kata Haji Jaja Miharja itu bahasa tengah sama bahasa pinggir, E dan A. Kalau kata Haji Mandra itu dari bahasa bapak, bahasa ibu. Lihat dari mana? Lihat dari pakaiannya waktu nikah. Laki Betawi nih, laki kalau nikah pakai adat Betawi gitu. Misal pakaiannya kan kayak pakaian orang Arab gitu kan. Gitu. Ada jubahnya, ada gamisnya, ada penutup kepala yang kayak orang Arab. Itu influencer dari Arab. Sementara yang perempuannya pakai kembang mayo, pakai pakaian-pakaian yang identik dengan Chinese atau Tionghoa gitu. Jadi makanya bahasanya beda. Bahasa akhiran A dan bahasa akhirannya E. Itu bahasa bapak, bahasa ibu. Ada satu lagi. Konon katanya Pangeran Jayakarta sebelum meninggal punya wasiat kepada orang-orang di kawasan yang sekarang Jatinegara. Tepatnya ya. Selain makamnya yang jangan dikasih tahu selama ratusan tahun baru ketahuan ya. Orang-orang Jatinegara nggak boleh ngomong pakai bahasa Melayu. Ngomongnya pakai bahasa Sunda. Gitu. Makanya bahasa Betawi yang AA itu juga ada sedikit dominannya, ada sedikit pengaruh dari bahasa Sunda, dari Sunda. Selain dari Tionghoa. Makanya jangan salah paham dulu kalau orang bahasa Betawi selalu doang. Rumah si Rodie di mana? Nggak selalu seperti itu.
bahasa Betawi itu. Rumah si Rodia di mana gitu kan. Orang Betawi ngomong A, bahasa Betawi A pun ada gitu. Kayak misalkan gini, Encang, iya Encang. Rumahnya si Rodia di mana ya? Itu kan mirip. Itu kan influencer dari mana? Dari Tionghoa. Dari Tionghoa sama dari Sunda. Akang rumahna Rodia teh di mana? Gitu kan. Encang, rumahnya Rodia di mana ya? Gitu. Nah, itu ada campuran Tionghoa sama Sunda. Akang, rumahna teh Rodia teh rumahna Rodia teh di mana? Gitu bisa. Atau hayya, we mau tanya oh. Hayya, we mau tanya oh. Hayya, we mau tanya oh. Rumahnya Rodia di mana ya? Nah, kayak gitu. Kayak gitu. Nah, itu bahasa ibu. Kalau saya pakai penuturannya Haji Mandra atau Betawi pinggiran. Nah, Betawi pinggiran tuh Tangerang, Depok, Bekasi. Nah, kalau bahasanya Haji Jaja Miarja tuh Betawi pinggir. Kalau penuturannya Haji Mandra, Betawi dari ibu. Yang dipengaruhi sama Tionghoa sama Sunda kalau pakai anunya dari Pangeran Jakarta ya. Gitu. Encang, rumahnya Rodia teh rumahnya Rodia di mana ya? Gitu. Hayya, asal muasal kalau Tionghoa. Hayya, we mau tanya oh, rumahnya Rodia di mana? Gitu. Kalau Sundanya, akang rumahna Rodia teh di mana? Gitu. Kalau bahasa Bapak, katanya pengaruh dari Arab, ya kan? Tong, gue mau nanya, rumahnya Rodia di mana? Dari Arab. Masya Allah, ente mau kemana? Masya Allah, ane mau main ke masjid ini. Masya Allah, ane punya nasi kebuli, yuk makan. Nah, kayak gitu. Foniknya juga beda. Itu. Begitu juga dengan bahasa Melayu. Bahasa Melayu itu kalau di Semenanjung identik dengan karena pengaruh Arab. Kalau bahasa Melayu Malaysia Timur, Borneo itu dominannya A. Kenapa? Di Sarawak sama Sabah banyak dipengaruhi oleh gak cuma Tionghoa, ada Inggrisnya juga. Inggris itu dominannya A, ya kan? Contoh misal, saya nak bertanya di mana rumah Rodia, gitu kan? Itu A-nya medok banget. Anda bisa ketemu di penutur kalau yang Sabah Tulen ya, mantan ketua Dewan Rakyat Malaysia Tan Sri Pandika Ramin mulia. Itu Melayu Sabahnya medok banget. Kalau Datuk Sri Ronald Kiandi kurang. Kalau Tan Sri Pandika Ramin itu Melayu Sabahnya atau Sabahnya medok banget. Ya. Kalau Sarawak itu dominannya Tionghoa, gitu. Tapi makanya di Sarawak itu juga dominannya A. Ya, penutur Sarawak Tulen yang terkenal itu banyak. Salah satunya yang sekarang jadi gubernur Sarawak, Wan Junaidi, Tuanku Jafar, mantan ketua Dewan Negara. Itu dia Melayu Sarawaknya medok.
dominannya dia A juga, bukan E. Kalau E itu Semenanjung. Karena dia dipengaruhi oleh Inggris sama Tionghoa, makanya dia dominannya A bahasanya. Kamu mau pergi kemana? Kamu mau pergi kemana? Ya kan? Kamu mau buat apa? Kamu nak buat apa? Gitu kan? Di sana di Sarawak, di Sabah dan Sarawak itu. Tapi kalau di Semenanjung Malaysia, E-nya yang medok. Kayak kamu nak buat apa? Apa hal korang buat? Apa hal korang buat nih? Ya? Apa hal korang buat? Kamu orang nak makan apa? Nak makan nasi lemak kah? Nak makan nasi lemak ke? Nak makan nasi minyak ke? Apa gitu kan? Kalau di Sabah Sarawak pakainya A gitu. Kamu nak makan nasi lemak kah? Mau makan nasi minyak kah apa gitu kan? Gitu. Nah dia dominannya A bahasanya. Dipengaruhi oleh bahasa orang-orang dusun. Orang-orang dusun. Dia mirip dengan bahasa Filipin, bahasa Tagalog. Nah, itu. Karena dipengaruhi oleh Inggris, Tionghoa, ada Belandanya dikit, ada ini itu. Nah, jadi dominannya A gitu. Kalau Melayu Brunei dia dua-duanya, E-nya ada, A-nya ada. Kalau Melayu Brunei itu malah Melayu Brunei ini mirip dengan bahasa Indonesia. Cuman satu hal, kita kalau pergi ke Brunei jangan pakai kata cocok. Karena cocok itu adalah bahasa jorok orang Brunei. Misalkan pakailah kata yang lebih pas saja, sesuai gitu. Di Malaysia pun juga kayak gitu. Jangan pernah pakai kata cocok. Bilang aja sesuai gitu. Cocok, secucuk. Kalau kata Tan Sri Arif Yusuf dari Kedah gitu. Ketua Dewan Rakyat Malaysia dari Kedah gitu. Dari Septani. Secucuk ya. Tapi kalau di Brunei itu adalah kata yang kotor. Jadi jangan. Pakai aja sesuai. Ada beberapa kata-kata yang ya mungkin dalam bahasa Indonesia kelihatannya fine gitu loh, tapi kalau di Brunei kelihatannya nggak bagus, lebih baik jangan gitu. Meskipun serumpun, sama-sama Melayu juga, sama-sama bahasanya ya 11-12 lah, tetanggaan gitu. Tapi jangan tuh. Kalau di Brunei itu E sama A dapat bahasanya. Bahasa Melayu E dan A itu juga dapat ya. Nah yang kentara memang Jambi sama Palembang itu dominannya O. Tapi di Palembang pun yang dominannya E pun ada. Kadang-kadang mama saya kadang-kadang pakainya isinya gitu. Atau kadang-kadang pakai Y kayak orang Betawi. Ada di Palembang E-nya dimedokin E gitu ya. Misalkan orang Palembang biasa ngomong di belakangnya, kadang di belakangnya gitu kayak orang Jakarta. Nah itu lah. Jadi karena gini teman-teman ya, Palembang dan Jambi itu adalah bagian dari kerajaan Sriwijaya pada masa dahulu. Di Palembang ini banyak para perantau-perantau, terutama dari tanah Jawa. Di Jawa ini kan banyak orang-orang yang bahasanya kan O belakangnya. Nah, diserap di dalam bahasa Jambi dan Palembang itu. Lahiran O-nya itu. Lahiran O-nya itu diserap dari bahasa Jawa ke bahasa Melayu Palembang dan Melayu Jambi. Jadi ya makanya kalau
Kalau kita ngomong bahasa Jambi, kita ngomong pakai bahasa Palembang, itu pakai dominannya o. Kamu nak pergi ke mano, kamu nak makan apa gitu. Nak makan pempek, nak makan nasi lemak, nak makan nasi minyak, nak makan celimpungan, nak makan burgo atau apa gitu kan. Apa pasal kamu buat nih gitu. Tapi kadang-kadang E-nya itu juga main, misalkan temengange, ya, tapedamenye gitu. Itu bisa. Jadi macam-macam teman-teman bahasa Melayu itu ya. Jadi beragam gitu loh. Jadi makanya jangan kaget kalau saya sebenarnya bisa bahasa Melayu. Saya kalau pergi ke Malaysia satu hari nanti, saya ngomong bahasa Melayu jadi. Di Singapura ketemu dengan orang-orang Melayu ya, pakai aja bahasa Melayu. Bahasa Melayu Singapura itu tidak jauh berbeda dengan Melayu Semenanjung Malaysia dan bahasa Indonesia, sama kok. Cuma memang ada beda-beda dikit lah gitu, apa gitu. Jadi saya kalau nanti pergi ke Malaysia gitu ya satu hari nanti, liburan gitu misalkan, ya pakai aja bahasa Melayu. Saya nggak pakai bahasa Inggris. Misalkan mau pesan hotel, kamar hotel, saya bilang kami orang nak order bilik, kami orang nak order bilik. Order itu pesan, nak order bilik. Bilik itu kamar atau ruang, room. Kami nak order bilik tidur, bayar lengkap. Bilik tidur tuh kamar tidur. Kalau bilik itu ruang, ya. Bilik tidur, ruang tidur, atau kamar tidur. Kami orang nak order bilik tidur. Jadi nggak terkecoh, kita nggak pakai bahasa Inggris. Gitu. Cuma selama di Malaysia jangan kaget kalau mungkin bahasa sana bagi orang-orang kita di Indonesia terdengar satu janggal, dua heran, tiga lucu. Makanya kalau di sana, udah aja pakai aja bahasa Melayu, tak payah pakai bahasa Inggris sama segala macam. Kalau bisa, kalau nggak bisa ya nggak apa-apa. Use English is far better. Tapi kalau saya sih, iya pakai aja bahasa Melayu. Ya. Tak apalah. Gitu. Kita misalkan nih lagi mau makan di pinggir jalan, misalkan pinggir jalan, bilang aja, abang, nak ode makan, gitu. Nak pesan makan, nak pesan makan. Nah itu. Nanti pasti dia gini. Kalau ini apa benda, apa hal? Tanya aja. Gitu kawan. Jadi kalau kita pergi ke, sebenarnya sama aja. Cuma kalau di Malaysia tuh beda dialek, beda gaya bahasa aja. Di KL, di Johor, di Negeri Sembilan, di Pahang, di Perak, di Pinang, di Kedah, di Kelantan, orang sana bilang Kelate, ya, Kelate. Kata Sultan Muhammad kelima dari Kelantan, ya, orang bilang Kelate, Kelate. Atau Perlis, ya, Perlis kata orang sana. Terengganu sama, gitu, nggak jauh beda. Selangor, wah di Selangor deket banget di tetangga KL. Wah, itu cuma beda gaya bahasanya aja kok. Kalau di Kedah
di Kedah, di Perlis, ya. Di Kedah, di Perlis, itu memang R-nya itu kadang-kadang di swab jadi Q. Jadi Q samar. Nak bahu nih dah. Ya, Kulim Bandar Bahu. Ya, Kulim Bandar Bahu. Ya kan? Johor. Ya kan? Johor gitu. Kuala Lumpur. Ya. Kemarin semalam. Kemarin itu pakai bahasa dari bahasa Kedah. Kemarin gitu. Terus semalam. Itu orang Kedah ngomongnya kayak gitu. Orang Kedah, orang Perlis, ya, ngomongnya seperti itu. Orang bilang logat utara. Nah itu dialek utara gitu, orang sana. Orang dialek Kedah, Perlis, ya, Terengganu, Kelantan, mirip-mirip. Oh, Kelantan, Kelate tadi, Kelate. Ini kayak gitu kan. Kita pernah punya yang di Pertuan Agung Malaysia orang Kelantan, Sultan Muhammad kelima, tapi nggak lama. Habis itu yang kemarin Sultan Abdullah dari Pahang, sekarang Sultan Ibrahim Iskandar dari Johor. Nanti yang berikutnya setelah Sultan Johor, Sultan Perak, ya, yang sekarang dijabat Sultan Nazrin Shah dari Perak. Jadi ya itulah sedikit pengetahuan aja. Jadi kalau bahasa Melayu, ketika saya ketemu dengan orang Malaysia atau pergi ke Malaysia, boleh pakai pun. Boleh tuh maksudnya bisa gitu. Bisa sama allowance. Boleh di Malaysia itu berarti dua. Boleh allowance atau boleh perizinan, dan satu lagi boleh kebisaan atau ability. Oh, di sini kan boleh kan hanya bermakna allowance atau perizinan. Kalau ability bisa. Contoh, misalkan kalimat bahasa Melayu boleh untuk menyatakan ability. Gitu. Misalkan kayak gini. Boleh yang maknanya ability, misalkan kamu boleh tak bawa kereta? Kereta itu maksudnya mobil. Kalau kereta yang ini yang jalannya di rel roda besi, itu orang sana lengkap bilang ya kereta api. Kalau mobil ban aspal itu kereta di sana. Kamu boleh tak bawa kereta? Maksudnya bisa nggak bawa mobil gitu. Itu kalau boleh. Kalau boleh allowance kayak gini, misalkan, boleh tak saya bawa nih kereta? Itu pertanyaan. Boleh nggak saya nyetirin mobilnya? Gitu. Itu boleh ask for allowance, ask for permission. Jadi kayak gitu kawan bedanya ya. Jadi biar nggak keliru. Ya mungkin ini aja yang bisa saya share untuk sore hari ini. Setengah jam kita bicara jelang maghrib ya. Semoga ada manfaatnya dikit buat kita semua. Ya kita ngomongin yang ringan-ringan dulu aja lah hari Sabtu begini. Soalnya pagi tadi udah ngomong yang berat-berat, capek. Oke, jadi mungkin ini saja dulu yang bisa saya share. Terima kasih udah nonton. Selamat sore. Yang pastinya saya mau akhiri dengan pantun sederhana dulu deh. Ya. Orang Betawi nikah selalu bawa roti buaya. Indonesia punya ragam budaya.
mari maju bersama Indonesia Raya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Indonesia Raya, salam Pancasila.